Indra Syafri jawab cacian media Vietnam. Kronologi Martin Paes diklaim milik Filipina. Skenario Timnas Indonesia U19 ke semifinal Piala AFF U19 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sentil media rival, Indra Syafri jawab cacian media Vietnam. Jelang menghadapi Timor Leste di laga pamungkas penyisian grup A, Indra Syafri turut menyikapi media Vietnam yang memberitakan mengenai sulitnya timnya membobol gawang Kamboja pada laga kedua ASEAN U19 Championship. Sebagaimana diketahui pada laga tersebut, Timnas Indonesia U19 sempat kesulitan membongkar strategi parkir bus pemain Kamboja. Hingga Indra Syafri mengganti Arkan Kakak dan Tony Firmansyah dengan Muhammad Kaviatur dan Jens Reven. Permainan Garuda Muda pun baru lebih bervariasi. Donitri dan kawan-kawan menutup laga dengan skor 2-0 yang dilesakan Kade Arel dan Iqbal Gwijangge. Sontak media Vietnam Soa.vn lantas memberitakan bahwa Timnas Indonesia U19 tidak memiliki kreativitas meski telah diunggulkan sebagai tuan rumah. Indra Syafri sendiri menanggapi santai pemberitaan salah satu media Vietnam yang menertawakan timnya. Ia kemudian mencontohkan bahkan tim sebesar Argentina pun sempat kesulitan saat melawan Timnas Indonesia di GBK. Pelatih berusia 61 tahun tersebut menyindir balik media massa Vietnam bahwa timnasnya juga tak bisa menahan gempuran Myanmar di Piala AFF U19. Juru taktik kelahiran pesisir selatan itu mengingatkan Soha.vn, media Vietnam untuk mengevaluasi diri sendiri terlebih dahulu, sebelum akhirnya menertawakan timnas negara lain. Argentina kesulitan membobol gawang Indonesia di GBK, kok nggak diketawain sama dia? Iya kan? Dia belum nyoba menghadapi yang kayak gitu. Dan Myanmar bisa menahan mereka kan? Harusnya tertawain diri sendiri dulu, baru tertawain orang lain. Bilang ke dia, media Vietnam. Ungkap Indra Syafri. Menariknya, bak disambut karma Vietnam U19 sendiri lantas hampir dipastikan gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 usai dibungkam Australia 6-2 di pertandingan kedua. Hal tersebut seakan membuktikan bahwa Vietnam era saat ini tengah mengalami penurunan performa di semua kelompok umur dan hanya pandai menyindir rival yang tengah berkembang pesat. Skenario Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Pertama, jika kalah. Ini adalah skenario terburuk yang harus dihindari oleh pasukan Indra Syafri. Namun dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Dan Timnas Indonesia U19 mungkin saja kalah. Skuad Garuda Nusantara masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai runner-up terbaik. Dengan 6 poin, Timnas Indonesia U19 unggul dari tim-tim grup B dalam persaingan runner-up terbaik. Namun Donitri Pamungkas dan kawan-kawan harus menunggu hasil dari grup C untuk memastikan status sebagai peringkat kedua terbaik dan lolos ke semifinal. 2. Menang poin sempurna. Di atas kertas, Timnas Indonesia U19 unggul dalam hampir semua aspek atas Timor Leste, dengan peluang besar untuk menang dan meraih 3 poin. Timor Leste sendiri belum konsisten di Piala AFF U19 kali ini. Menang 3-2 melawan Kamboja di matchday pertama lalu kalah 0-2 dari Filipina di matchday kedua. Timnas Indonesia U19 pun akan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 jika menang melawan Timor Leste. Jika menang tanpa kebobolan, Indonesia pun akan meraih hasil sempurna di fase grup kali ini. 3. Imbang pasti lolos.
Timor Leste memiliki potensi kejutan seperti saat mengalahkan Kamboja. Jika Indonesia lengah, maka Timor Leste pun bisa mencuri poin. Hasil imbang sudah cukup bagi Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF U19 kali ini, berapapun skornya. Dengan tambahan 1 poin, Indonesia pun akan memiliki 7 poin. Sementara Timor Leste hanya 4 poin dan Filipina 6 poin. Netizen murka Martin Paes diklaim milik Filipina. Pecinta sepak bola tanah air tengah dibuat heboh lantaran Martin Paes disebut milik Filipina. Hal itu bermula ketika akun TikTok Major League Soccer atau MLS mengunggah aksi kiper keturunan tersebut saat berhasil melakukan penyelamatan gemilang ketika menghadapi LA Galaxy. Saat menuliskan caption, MLS salah meletakkan foto bendera negara Paes, bukannya Indonesia melainkan Filipina. Kesalahan MLS itu pun langsung membuat netizen Indonesia murka dan membanjiri kolom komentar TikTok liga tertinggi di Amerika Serikat tersebut. Meski sudah mendapatkan protes, namun akun MLS tidak menggubrisnya. Terbukti sampai 1 minggu berlalu akun tersebut masih menyebut Martin Paes dari Filipina. Dilansir akun @MLS melakukan kesalahan karena hanya ingat Martin Paes berasal dari Asia Tenggara. Kebetulan ada banyak pemain keturunan Filipina yang bermain di MLS. Di skuad timnas Filipina saat FIFA Matchday Juni lalu saja, ada 1 pemain yang berkompetisi di MLS. Sosok yang dimaksud adalah Michael Baldisimo atau San Jose Earthquakes. Tak bisa dipungkiri juga, keberadaan Martin Paes yang segera membela timnas Indonesia memang mendapatkan berbagai respon dari rival skuad Garuda. Salah satunya juga timnas Malaysia yang langsung ingin menaturalisasi kiper berusia 24 tahun, yakni Diego Altuve yang memiliki keturunan Spanyol dan jebolan Akademi Real Madrid. Sekarang satu harapannya, Martin Paes segera eligible memperkuat timnas Indonesia. Tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Maret 2025 mendatang.